Itu kalau turun lagi gue beli lah. Sekarang masih tinggi ya. Udah turun sih, udah 5.000 lagi sih. Iya. Ya masih lumayan mahal sih. 4.000 lah. Halo malam teman-teman, kita ketemu lagi di acara Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto. Gimana, Pin? Ya ini gue jadi inget deh, dulu pertama kali lu rekomen kripto ke gue, Ya. ada 2 nih yang gue beli waktu itu deh, Ya. tahun 2020. Wah, gue udah lupa malah. Apa tuh? Nah, lu kan rekomen 3, lupa gue, lu rekomen 3, cuma gara-gara yang satu nggak ada di Inodax, gue cuma beli 2 akhirnya. Ada sama Coti. Wah, Coti. Ya, Gua males bahas Coti gua. Gua patut sedih gua. Ya gimana ya, lu dulu beri di harga berapa itu? 400 perak ya? ya masih murah banget sih ya, masih gue aktif sampai sekarang Cotinya. Nah itu dia, kalau gua udah dijual. Gua jual di harga berapa ya? Gua 1.000 kayak gua jual terakhir tuh ya awal tahun 2021 gitu. Aduh, gua ngelihatnya pedih banget. Ya gue masih dikit sampai sekarang nih, udah ngelipet berapa puluh kali tuh. Kalau dari 500 perak ya udah 10 kali lipat loh. Iya, Kalau gua lumayan. kalau gua simpan terus tuh gua banyak duit tuh. Tapi ya itulah godaan. Waktu itu biasa ada keperluan mendadak dijual. Jadi 2 yang lo rekomend ke gue itu ada sama Coti sih, gue lumayan sih Det, untungnya Det. Wah iya dong. Rekomennya lu deh. Harusnya Kalau ada udah pernah kita bahas ya, udah sering ya kalau ada ya. sering lah itu. Ntar kita bahas lagi, dia lagi kecapean. Coti yang belum pernah kita bahas nih, Coti ini. Ya, nih gua bikin inilah slide dikit aja ya. Soalnya si Coti juga udah naik. Meskipun pedih ya. Pedih gua ngebahas ini. Gua jual di harga 1.000. Belinya berapa ya? 400, gua dari 400. Pedih gua. Ya, dan itu gua harus yakin gitu dengan pilihan tuh. Itu gua ragu-ragu emang sih, kalau si Cardano gua full percaya, wah gua yakin ini bakal luar biasa gitu lah. Kalau si Koti gua aduh ragu-ragu soalnya market kapitalnya kecil waktu itu. Oh, tapi gue percaya sama lu Det, makanya gue keep terus Det. Iya, gua yang pedih. Ya gimana ini gimana? Ya jadi si Koti itu ya itu gua dulu awalnya gua dulu kenapa tiba-tiba ngerekomendasiin ke lu Koti, soalnya dia tuh diundang sama si Cardano. Awalnya tuh dia diundang di acara Sally Summit kalau nggak salah. Jadi dulu tuh si Input Output Global, Hong Kong, ya sekarang global sih ya, bikin acara Sally Summit online gitu. Nah diundang si Koti ini. Nah gua tertarik dong. Gua cek market cap-nya, udah baru 15 juta dolar gitu. Kok kecil banget sih Cardano mau ngundang dia gitu. Berarti ada sesuatu. Wah kayaknya. Terus gua riset gitu. Si Koti itu siapa sih gitu. Nah, setelah riset, kayaknya nih solid nih tim kayak gitu. Cuman dulu gue invest dan untungnya udah lumayan gitu, udah 2 kali lipat. Ini paling sampai sini si Koti gitu untuk ukuran pemain baru gitu. Gitu, tahunnya sampai 6.000, gila. Sedih gua. Jadi, nah ini, tapi setelah dicek tuh si teknologi si Koti itu sama kayak si ini loh, si H-Bar loh. H-Bar yang teman-teman kalau banyak yang nanya bahas H-Bar si Koti itu sama loh teknologinya. Nggak kalah dari segi timnya juga gitu. Dia sama pakai DAG, bukan blockchain ya gitu. Nah si Koti itu semuanya dihajar gitu. Jadi si Koti itu adalah menurut gua ya satu-satunya project crypto yang gua tahu ya. Dia sangat ini gerilya terhadap adopsinya gitu. Jadi tiap minggu ada partnership, tiap minggu ada
ada klien baru gitu yang integrasi dengan si Koti. Tiap minggu, tiap bulan terus aja sampai akhirnya ini kan yang bikin ngepam si Koti partnership dengan Apple Pay kan kemarin yang beneran ngepam gila kan itu gara-gara itu menurut gua. Ya wajar lah Apple Pay kan banyak yang pakai gitu. Sekarang bisa beli Koti di Apple Pay. Dia begitu tiap minggu, tiap bulan partnership, onboarding klien baru gitu kayak gitu. Pokoknya dia hajar terus gitu. Nah sekarang dia udah mau mengarah ke DeFi juga kan. Produk pertama dari si Koti yaitu Coffee, dia tuh Fear Index. Jadi kalau di di Amerika sono ya di pasar market finansial adanya Fear Index gitu. Nah itu ada airdrop kopi dari si Koti. Nah itu untuk market tapi berdasarkan volatility index. Jadi kalau grafiknya tuh gini, kalau sedang volatilitas tinggi grafiknya naik gitu. Kalau volatilitas rendah grafiknya turun gitu. Dia nge-measure fear index, volatility index gitu. Jadi kita tuh belinya, wah kayaknya bakal volatil gitu. Nah itu naik grafiknya. Ini dipakai di pasar finansial biasa di Amerika kalau nggak salah. Fear index kalau teman-teman coba cek aja gitu. Nah dia fokus ke adopsi sih menurut saya. Makanya saya bilang dia tiap minggu, tiap bulan dia adopsi terus dari merchant gitu. Tapi ya maaf nih, ya salah satu ini kliennya itu siapa ya? Itu tuh yang sponsornya si Real Madrid ya. Emirates. Bukan yang dulu yang kalau di kita ada tabu. Oh, Betwin ya? Apa? Betwin. Ya ada saingan dia namanya Davabet. Nah, itu gede juga. Nah, itu udah bisa bayar pakai Koti gitu. Jadi sih menurut gue ini satu-satunya project yang adopsi terus, mendeliver adopsi tiap minggu, tiap bulan dia adopsi gitu. Gila menurut gue daripada Edgebar sebenarnya si Koti mah lebih adopsinya lebih jauh menurut gua. Dia dari 2018 si Koti ini gitu. Nah, kita lihat timnya juga mantap juga nih. Ini sebenarnya itu dia asalnya tuh dari itu Timur Tengah, yang jago itu. Abang jago daerah di Timur Tengah. Maaf gua nggak bisa sebut negaranya. Di Timur Tengah. Nah, ini sih sebenarnya yang gua bikin tertarik sih ini sebenarnya si Dr. Nir Holwani, dia tuh beneran IBM researcher. Dia ngeluarin paten-paten atas nama IBM banyak banget. Gua udah riset ini. Legit beneran dia gitu. Nah, si ini mah entrepreneur gitu, dia serial entrepreneur si Saf Bargeven. Dia pernah diinterview sama si Indodax ini, si Saf Bargeven ini. Jadi secara tim ini legit dan menurut gua sih orang pintar semua ini. Legit banget lah. Nah waktu itu gua tuh kayaknya nih oke nih diinvest gila nih. 15 juta dolar, market cap-nya kecil banget. Timnya gila, produknya adopsinya terus-terusan. Itu kelihatan dari Koti Explorer-nya tuh transaksinya tuh banyak, nambahin terus aja volumenya gitu. Jadi secara tim bagus, dia adopsi terus-terusan, teknologinya sama kayak Edgebar pakai DAG. Nah, versi si Koti namanya Trust Chain, itu versi DAG-nya si Koti. Nah, ini roadmap 2021 ya. Koti Pay udah, ini si Fiverr-nya udah. Nah, kalau ini infrastruktur dia mau ngembangin si Trust Chain-nya ya gitu. Terus nih dia tuh license and regulation dia udah ini loh, dia punya EMI buat Money Institute dari Singapura, dia dapat license-nya gitu. Jadi dia gila-gilaan menurut gua, si adopsinya ini gila sih menurut gua. Itu yang gua bikin sedih banget. Gua tuh sempat ragu, padahal aduh kenapa ragu. Bayangin 15 juta dolar sekarang 226 juta dolar market cap-nya. Oh, tuh nggak sedih gitu. Sekarang berapa? 226 sekarang. Market cap-nya lihat. Gue tahu dari 15 juta dolar loh, 20 kali lipat lebih, bro. Sedih lah udah. Dalam berapa tahun tuh? Gue tahunya dari 2020 lagi. Tapi dia dari 2018 sih dia gitu.
Gua tahu dari 2020 emang lagi ancur-ancurnya 2020 gitu. Gua tuh dulu gitu. Beli di harga 400 500, oh udah 1000 nih gua jual gitu. Soalnya itu pertama udah untung lumayan gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Yang Gitulah. penting untung lah. Iya, tapi pedihnya masih kerasa. Nah, cuman menurut gua kita bicara lagi ini prediksinya Pin. Dia kan sekarang market cap-nya 267 ya juta dolar. Nah, tapi menurut gua secara tim, menurut gua adopsi ini lebih dari H-bar gitu gua. Secara adopsinya, community-nya juga banyak kayak Cardano dia. Gua join di grup Telegramnya gitu. Itu aktif sih, emang nggak secerdas ini sih, nggak secerdas community-nya Cardano lah pertanyaan-pertanyaannya. Cuman solid banget sih, Telegramnya banyak banget. Gitu. Berarti masih boleh diinvest nih? Wah, gua sih boleh banget ya kalau tapi hati-hati kalau keburu apa sekarang kan lagi bull market ya. Kalau lagi bear market mah udah susah juga gitu. Tapi gua pribadi ya, daripada milih S-bar gua milih Koti gua. Ya, dan si S-bar sekarang udah 2 miliar. Bayangin loh. Si Koti pengen punya market cap segini itu 10 kali lipat dari sekarang loh. Iya, iya. Tapi ya itu gua takutnya keburu bear market, Pin. Kalau udah keburu bear market, sebagus apapun fundamentalnya, mampus. Gitu. Jadi itu Ya, tapi kan tahun ini masih bear market kan tahun ini kan? tahun ini bull market maksudnya. Iya, bull market kan tahun ini kan? Masih kan harusnya. Ya sekarang bull market kelihatan banget kan. Cuman kan ya udah mulai ancang-ancang orang itu gitu. Kapan nih transisi ke bear marketnya gitu. Kalau gua sih kayaknya sih ya seperti 2017 ke 2018 gitu. Jadi menurut gua ya 2021 ke 2022 menurut gua, soalnya sih ini nih gua lihat ya ini, gua mau patokannya ini aja. Nih, dominansi BTC masih tinggi. Gitu. Ini tuh harusnya sampai 35-40%. Nah, habis segitu si BTC ngepam lagi sampai 100.000 K. Nah, udah itu menurut gua. Soalnya ini belum turun-turun nih. Ini ada grafiknya ada gimana ya? Oh, di sini ada di si coin market cap. Si Bitcoin itu belum rendah aja si apa market dominansinya gitu. Nih. Ini ya. Tuh. Ini yang kuning apa tuh? Bitcoin tuh yang kuning ya. Ini nih market dominannya berapa tuh? Ini Juli 2017 tuh. Dia masih naik loh ini tuh. Nah, ini paling juga nih pas Januari itu udah belum kan baru bull marketnya baru ini. Lihat nih. Ngerti nggak maksud gua? Ini 2017 lagi bull market loh ini. Bitcoin itu turun market dominance-nya. Dia bukan berarti harganya turun ya, tapi si altcoin-nya masih pada gila naik. Ngerti nggak maksudnya? Ini penting nih grafik ini menurut gua. Ini market dominansi si Bitcoin belum turun ketika bull market. Lihat, ini 2017 lagi bull market. Jeder turun kan sampai Juli ini. Ini masih begini-begini aja kalau sekarang 2021. Harusnya begini nih menurut gua gitu. Tapi bukan berarti harga Bitcoin turun. Si altcoin yang gila-gila naik. Gitu. Makanya gua bilang ini masih bull market, belum grafik ini belum gitu. Sini pas ke sini dulu, misalkan si Bitcoin sideways aja 3 bulan, altcoin gila-gilaan, terus habis itu Bitcoin naik lagi hajar, nah udah bear market menurut gua gitu ya, kira-kira lah. Ya. Tapi disclaimer on ya. Disclaimer on ya, yang gede disclaimer onnya belum tentu kejadian ya, ini cuma opini gua ya teman-teman please. Ya. Gua tuh biasanya jarang bener. Jarang bener susah lah. Tapi kalau long term biasanya suka bener, lebih gampang. Ngeprediksi long term tuh lebih gampang daripada short term tuh susah banget. Gua nggak bisa sih
short term. Kalau short term kan jadi trader kan. Kalau Iya, kita kan investor kan. Iya, kita investor gitu dan susah jadi trader itu memprediksi besok naik apa enggak tuh susah. Tapi kalau yang long term kelihatan kok itu bakal naik bakal enggaknya gitu. Iya. Oke. Oke. Oke, itu ya cukup ya kali pembahasan Coty ya. Cukup lah. Semoga tidak pedih lagi. Itu kalau turun lagi gua beli lah. Sekarang masih tinggi ya. Udah turun sih, udah 5.000 lagi sih. Iya. Ya masih lumayan mahal sih. 4.000 lah. Nah. Oke, Vin. Oke, teman-teman. Ya. Malam ini sampai sini dulu ya. Ya. Nanti besok kita kembali lagi untuk pembahasan koin yang selanjutnya. Oke. Makasih, salam.